Nyawa seorang wanita terancam setelah dia ditembak di dalam rumahnya. Di mana senjatanya? Itu ada di sana, ambil saja. Di mana pelurunya? Di mana itu? Sekarang para penyelidik harus memutuskan apakah ini kecelakaan tragis atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku belum menggunakannya. Terakhir kali aku membawanya ke atas, senjatanya tidak terisi. Tapi, maukah Anda ikut bersama kami ke kantor polisi untuk wawancara resmi yang sebenarnya? Apa yang kalian butuhkan dariku? Saya hanya ingin membahas kejadian-kejadian hari itu. Ini adalah Inside the Crime, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Miller. Saya rasa ini bukan stroke. Apakah Anda punya riwayat stroke? Anda tahu. Tapi saya malah berharap saya mengalami stroke, karena itu akan jauh lebih baik daripada situasi ini. Jadi, bagaimana kita sampai di sini? Mari kita kembali ke 14 November 2025. Kita berada di Findlay, Ohio, sebuah kota yang kurang dari 2,5 jam di selatan Cleveland. Baru lewat jam 2 siang ketika petugas polisi Findlay dikirim ke sebuah rumah di Queenswood Drive setelah ada laporan penembakan. Ini saya sudah pakai sarung tangan. Tolong! Brianna! Tolong! Aku tidak bisa bernapas. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku tidak bisa bernapas. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa membalikkan dia. Baiklah, pergi tidur. Itu ada di sana, ambil saja. So, get. Panggil tim ke sini. Panggil tim di sini sekarang. Aku merasakan sesuatu yang hangat. Dia hangat. Ada yang hangat di sarung tanganku. Aku tidak ingin memindahkannya. Haruskah kita memindahkannya agar kita benar-benar bisa menemukannya? Dia masih mengenakan sepeda ini. Aku tidak ingin memindahkannya. Kita harus membayangkan apa yang kita hadapi. Oke. Jadi, luka tembaknya tepat di tempat tangan saya berada. Saya hanya tidak tahu di mana letaknya. Jadi, kamu sedang menekan lukanya. Iya, saya hanya tidak tahu apakah saya sudah memberikan tekanan yang cukup atau belum di sana. Saya rasa semua itu tidak akan terjadi sekarang. Korban, Brianna Gonzalez, yang berusia 31 tahun, mengalami pendarahan di kepalanya, sementara senjata api yang diduga digunakan dalam penembakan tergeletak di dekatnya. Di mana senjata apinya? Itu ada di sana, ambil saja. Oke. Tempat pelurunya masih di lemari seperti sebelumnya. Aku tidak... Keluar ke sini. Panggil tim medis ke sini. Ayo, ke sini. Oke. Jari. Oke. Sini, tarik napas, oke? Ayo ke sini dan bicara, oke? Ayo ke sini, oke? Ayo ke sini. Ayo masuk ke dapur, oke? Jadi, apa ada orang lain di rumah? Tidak, aku terus bicara. Oke. Oke, ayo ke sini, oke? Mari duduk, oke? Ayo duduk, oke? Aku tidak mau kamu terluka. Anakku! Duduklah. 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 Beberapa saat sebelum polisi tiba, satu-satunya orang di rumah itu adalah Brianna dan pacarnya, Sierra Eddy. Apa yang terjadi? Mereka sedang bersih-bersih. Pistolku diletakkan di rak di lemari dan tidak ada pelurunya. Aku akan membantumu mendapatkan akses itu juga. Biasanya memang tidak ada pelurunya. Aku tidak menggunakannya. Terakhir kali aku meletakkannya di sana, pistol itu tidak ada pelurunya. Aku duduk di atas tempat tidur dan akan mengambil beberapa dari rak untuk membuat lebih banyak ruang. Itu tiba-tiba meletus. Itu meletus. Itu meletus. Tolong aku. Tolong aku. Itu bisa meletus lagi. Please. Jadi kamu meletakkannya dan itu meletus. Aku bilang, mungkin aku menekan pemicunya. Tapi biasanya kamu harus begitu. Iya. Aku belum mengisinya. Ke sana, ke sana. Aku hanya ingin lari. Jalan keluar terbaik adalah dengan paksa. Mungkin pintu itu di sana. Aku harus menekan pemicunya. So you. Apa kamu sedang membersihkannya? Apa kamu tidak? Aku tidak sedang membersihkan. Aku hanya meletakkannya. Aku bahkan tidak membawa magazinnya. Magazinnya ada di rak. Jadi... Oke. Ya Tuhan, bayiku. Di mana senjatanya? Ada di sandaran tempat tidur. Di sandaran tempat tidur. Sisi kanan. Tidak ada magazin di dalamnya. Senjatanya meletus. Aku mendengarnya. Tolong, tolong. Mereka ada di sana. Kamu bahkan tidak bisa mengenai dinding. Aku juga tidak bisa mengenai apapun yang lain. Lalu,
Bisakah kamu membantunya? Aku bahkan tidak tahu caranya. Jadi, apa yang kalian lakukan di kamar tidur? Kami sedang membersihkan kamar tidur. Kami sedang membersihkan kamar tidur, oke. Ini. Dan kamu meletakkannya di atas tempat tidur, Iya, aku ada di sisi yang dekat dengan lemari. di sisi lemari. Aku ada di sisi yang dekat dengan lemari. Seperti, Lemari itu adalah lemari pakaian. maaf, saya hanya ingin memastikan kita memahami semuanya. Aku tahu apa yang harus kamu lakukan. Maaf, aku hanya membuatmu bingung. Sahabatku, dialah cinta dalam hidupku. Kesini ya, tolong. Oke. Ikut aku ke sini ya. Kita akan masuk ke sini ya. Jadi, siapa namamu? Aku belum tahu. Sierra? Oke, Sierra. Jadi, seperti yang sudah saya bilang, kami hanya mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan cara terbaik untuk membantu semua orang, oke? Oke. Silakan duduk ya. Kenapa kamu tidak duduk saja? Tolong. Aku tidak mau kamu melihatnya. Ya, kamu sedang kesal dan aku tidak mau kamu jatuh, oke? Aku hanya berusaha memastikan kamu tidak jatuh. Aku rasa aku adalah pemeran utama di Mary. Kita sudah punya banyak orang yang membantunya sekarang, oke? Ya Tuhan. Jadi, Sierra, nama belakangmu apa? Sierra E. Oke. Dan apakah itu pacarmu, teman? Pacarku, Pakarmu. Oke. Dan siapa namanya? Brianna Gonzalez. Brianna Gonzalez. Jika petugas memastikan apa yang dikatakan Sierra itu benar, ini adalah tragedi yang mengerikan. Di ruangan sebelah, Brianna sedang berjuang untuk bertahan hidup, dan petugas darurat melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkannya. Ada banyak darah yang sudah menggumpal di sini. Saya tidak tahu apakah itu di kepalanya. Saya hanya tidak mau kamu membaca alat flipper. Iya. Saya hanya tidak mau menggerakkan tangan saya. Siapa tahu saya sedang menyentuhnya. Siap. Gimana itu? Bro, aku nggak tahu di mana ini. Itu berasal dari bawah sini, entah di mana. Aku nggak lihat ada luka tembak. Aku akan pergi. Enggak. 5. Aku merasa mereka mungkin lemah. Tapi aku nggak lihat di mana pelurunya. Tidak ada gunting. Aku tidak punya. Bro, nggak ada lubang di sini. Jadi semua darah ini keluar dari mulutnya. Jadi semua darah ini keluar dari mulutnya. Pelurunya juga. Apa pelurunya masuk ke tubuhnya? Iya, tapi aku nggak tahu. Yo, Apa itu benar? Itu masuk ke kepalanya. Kasih aku kursi, Colin. Di situ, satu lagi. jadi itu tepat di belakang matanya. Begitu juga dia. Lihat. Yang saya ukur dulu. Saya akan menggulungnya. Kalian semua lanjut saja. Tolong saya. Oke, kita sudah cukup dapat beritanya. Kamu yang pegang kendali. Itu punyaku. Oke. Apakah masih lemah? Sepertinya lewat mulut dan akan aku beritahu padamu. Iya. Itu 3, keluar. Brianna dilarikan ke rumah sakit, tapi Sierra tidak akan ikut dengannya. Petugas memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Brianna, ada berapa senjata api di rumah? Saya Sierra. Sarah, maaf. Hanya ada satu senjata. Hanya satu senjata. Apa itu? Itu kaliber 9 mm 22. Itu kaliber 380. Itu 380,38. Aku nggak peduli dengan itu. Terima kasih. Mereka sedang membersihkan di kamar tidur. Dia bilang dia sudah mengosongkannya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada magazin di dalamnya. Dia memindahkannya dari atas meja rias ke tempat tidur, kan? Iya, tidak. Maksudku, itu ada di rak dalam lemari. Rak lemari. Lalu dia menurunkannya. Dan kemudian senjatanya meletus. Dan dia pasti ada satu peluru di dalam ruang tembak. Padahal biasanya tidak pernah ada. Aku tidak pernah meninggalkannya di situ. Aku sangat hati-hati soal itu. Aku tidak tahu apakah Bree sempat menyentuhnya. Tidak ada magasin di... Rak tempat aku menyimpan pistol itu. Jadi pada suatu saat, entah bagaimana, sepertinya ada peluru yang dimasukkan ke dalam magazin. Tidak. Jika ruang peluru itu tersentuh. Itu saat aku pergi atau...
kamu memindahkannya dari rak ke tempat tidur, atau dari tempat tidur ke bawah. Ya, itu akan mengatur ulang rak lemari. Kami punya beberapa barang yang sedang kami rapikan. Alah dengar itu, atau lalu menangkapnya. Biasanya emang harus begitu, belum pernah ada yang seperti itu. Jadi, aku membawanya ke lapangan tembak. Kapan terakhir kali kamu membawanya ke lapangan tembak? Sudah lama sekali. Kalau kamu harus menebak. Lama sekali. Lama sekali? Sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sejak terakhir kali dibawa ke lapangan tembak. 1,5 tahun. Aku membersihkannya sebelum pindah di musim panas. Sepertinya terakhir kali aku bersihkan itu bulan Mei, tapi sejak itu belum pernah ditembakkan lagi. Apakah itu sudah ditembakkan sejak Mei tahun berapa? 2025 atau 2024? Ini tahun 2025. Iya. Jadi itu tahun 24, itu berarti tahun ini, 24. Atau tidak, sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan. Aku rasa kita baru saja kena stroke. Apa kamu punya riwayat stroke? Kamu tahu? Tapi aku berharap aku punya, karena itu pasti lebih baik daripada situasi ini. Sayangku. Meskipun Sierra panik, dia harus menelusuri kembali kronologi kejadian. Tapi ada begitu banyak hal yang terjadi. Anak-anaknya akan segera pulang, dan dia harus memberitahu keluarga Brianna tentang apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Belakangan ini, Brianna punya masalah dengan kesehatan mental. Begitulah kami menyebutnya. Dia menyebutnya spiritualitas. Ini sangat intense. Oke. Kadang-kadang. Jadi aku tidak tahu apa yang dia lakukan saat aku tidak di sini, tapi Itu juga unit-unit lain yang pergi. Aku benar-benar menyukainya. Tidak. Jadi dia memang begitu. Baiklah, jadi saat kami menyuruhmu duduk, mereka sedang memindahkannya keluar. Jadi itu adalah petugas lain yang bergegas masuk ke rumah sakit untuk memastikan. bisakah seseorang mengambil senjata itu, tolong? Iya, kami akan mengurus itu, oke? Cari. Dan kami pernah mengalami gagal meletus sekali. Kenapa bisa menembak padahal tidak ada apa-apa di dalamnya? Seharusnya tidak pernah ada apa-apa di dalamnya, magazinnya. Aku tetap menyimpan cermin itu untuk berjaga-jaga. Saya mengerti. Jadi kamu sedang memindahkan senjata api itu dan dia ada di sisi lain tempat tidur. Di mana dia berada? Di mana dia berada? Oke. Apa yang dia lakukan saat senjata api itu meletus? Apakah dia sedang berkhotbah? Apakah dia sedang membungkuk? Apakah dia sedang berdiri di sana? Dia cuma berdiri di dekat situ. Terus kamu kayak... Oke. Ya ampun. Setelah senjata itu meletus, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku menjatuhkannya. Jadi kamu memegangnya saat pistol itu meletus? Iya. Oke. Tadi aku pegang, aku taruh. Oke, Tempat aku mau menaruhnya, dan gerakannya keluar dari sini. Dan itu meletus. Aku mendengarnya, telingaku berdenging, dan dia hanya menatapku. Dan aku... Sekarang aku seharusnya tahu, itu tidak akan berbunyi seperti itu kalau memang tidak ada apa-apa di dalamnya. Karena pada saat itu, aku pikir tidak ada tembakan yang keluar, tidak ada magazine. Itu ada di dalam lemari. Ya Tuhan, sayangku. Aku menembaknya, dan aku tidak akan ikut campur urusannya. Pistol bodoh. Lihat ekspresi wajahnya. Apa maksudmu? Dia baru saja terjatuh. Aku berlari di sampingnya. Dia datang. Dia masih bertahan. jadi aku tidak tahu di mana itu. Matanya masih berkedip. Dan aku mencoba melelpon 911. Apakah dia mengeluarkan suara? Tidak berusaha bicara sama sekali. Ya Tuhan, tidak. Oke. Sarah belum bisa tenang sejak polisi datang, tapi dia pikir sebatang rokok mungkin bisa membantu. Sangat wajar kalau kamu merasakan emosi seperti sekarang, oke? Biar aku coba buka ini untuk kita dan kita bisa keluar sebentar untuk menenangkan diri, oke? Kamu pasti bisa melakukan itu dengan mudah, tapi ini rusak.
Oh, oke. Aku akan membantumu ya. Ayo, kita keluar ke sini. Lihat di sini. $368. Tolong, cepat, semoga tidak apa-apa. Saya hanya memberitahu bahwa kami sudah pindah ke teras belakang di Verdigas Main. Kebiasaan burukku. Aku tidak melakukannya di luar. Itu bagus. Ya, tidak di mobilku. Rumahnya parah. Oke, sepertinya itu tidak penting sekarang. Tolong sayang, tolong. Kamu baik-baik saja. Aku ingin kamu terus maju. Oh. Cari korek. Sini, kamu duduk. Aku akan ambilkan korek untukmu, oke? Untuk ganja pasti ada korek, tapi ya sudahlah. Ganja itu bukan apa-apa. Aku nggak khawatir soal ganja. Nggak bisa merokok di sini sekarang, tapi aku nggak khawatir soal sesuatu. Aku nggak lihat korek di sini sekarang. Kamu punya korek? Aku nggak punya korek. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kamu mau minta seseorang menggantikanmu sebentar? Aku ingin bicara denganmu begitu kamu ada waktu. Ya, mereka pasangan pacar sesama perempuan. Apa cerita yang dia sampaikan padamu? Mereka berdua sedang membersihkan kamar tidur. Dia di satu sisi sedang melipat cucian. Dia mengambil senjata api dari rak di lemari, dan saat dia meletakkannya, senjata itu meletus. Hal itu membuatnya terkejut, karena dia bilang bahwa tidak ada magazin di pistol itu, dan seharusnya kosong. Dia terkejut karena pistol itu meletus, lalu dia melihat Brianna terjatuh. Apakah kita punya ponselnya? Kita tidak punya, aku tidak mengambil ponselnya. Aku rasa ponselnya ada di kamar tidur, oke? Jangan kembalikan itu kepadanya dalam waktu dekat. Karena jika mereka bertengkar atau apapun sebelumnya, aku tidak ingin ada apapun yang terhapus dari situ. Jadi jauhkan dia dari itu. Tetap jaga dia untuk saat ini. Detektif sedang dalam perjalanan sekarang. Jadi aku akan memberi mereka pengarahan singkat kalau kamu mau. Saya belum membacakan hak Miranda. Tidak apa-apa, aku tidak tahu. Oke, ya kita baik-baik saja. Apakah ada yang salah sekarang? Tidak, aku harus bicara dengan letnanku dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sierra tetap pada pengakuannya bahwa penembakan itu adalah kecelakaan. Lalu para detektif datang untuk menyelidiki lebih lanjut. Hanya mereka yang bisa menentukan apakah ceritanya benar atau tidak. Iya. Saya Detektif Hopkinson. Detektif Speaker. Kami berdua jelas dari Departemen Kepolisian Finley. Saya hanya ingin Anda tahu. Pertama, Anda tidak wajib berbicara dengan kami jika Anda tidak mau. Dan saat ini, Anda tidak sedang ditahan. Tapi kami ingin mendapatkan gambaran tentang apa yang sedang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Anda bersedia berbicara dengan kami tentang hal itu? Oke. Jadi, apa yang terjadi? Kami sedang membersihkan. Oke. Kamarku tidak berhenti di rak. Kita sudah melakukannya. Kamu tahu, kurasa. Oke. Senjata api itu ada di atas sana. Apakah aku tetap memegang senjata apiku? Tidak pernah diisi peluru. Magazinku ada di sebelahnya, dan pistolku biasanya ada di situ juga. Sepatunya ada di depannya. Oke. Aku memindahkan pistolnya, seluruh raknya. Dia luar biasa. Di sana sudah penuh. Dia sudah memeriksanya. Seharusnya aku yang memeriksanya. Seharusnya tidak ada apapun di ruang peluru karena aku belum menggunakannya. Aku belum menggunakannya. Aku belum menembakkannya. Aku tidak perlu mengisinya karena memang belum.
Aku belum menembakkannya. Aku membersihkannya pada bulan Mei di rumahku yang terakhir, dan aku membawanya ke sini. Ya, ke rumah ibuku lalu ke sini. Oke. Dan aku sudah memeriksanya di rumah ibuku karena magazinku memang ada di dalamnya. Tapi aku tidak mengisinya. Aku membawanya ke sini dan aku meletakkannya di rak itu, dan dari situlah asalnya. Semuanya sudah selesai. Aku yang melakukannya. Jadi cepat saja, kamu bilang terakhir kali membersihkan senjatamu itu bulan Mei. Kamu tidak menyimpan magazin di dalamnya, tapi di sampingnya. Dan terakhir kali kamu tahu, tidak ada peluru di dalamnya, dan tidak ada di dalam senjata atau di dalam magazin. Magazinnya sudah terisi. Magazinnya sudah terisi. Magazinnya penuh. Oke, dan itu adalah pistolmu. Itu pistolku. Terdaftar atas namaku. Aku belum benar-benar melihatnya. Pistol jenis apa itu? Taurus 360. 380. Aku tadinya mau beli 9 mm di sini. Oke. Aku nggak mau terlalu fokus ke situ. Kamu benar. Aku nggak mau terlalu fokus pada itu. Tapi sudah berapa lama kamu punya itu? Kamu ingat belinya di mana? Aku belinya di Dick's sepertinya. Oke. Oke. Sebelum aku dan suamiku berpisah. Sebelum kalian berpisah, sudah berapa lama keadaannya seburuk ini? Itu sudah berakhir 3 tahun yang lalu. Sudah mengalaminya setidaknya selama 4 tahun. Oke. Lalu hubunganmu dengan Brianna sudah berlangsung berapa lama? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke. Apakah dia tinggal bersamamu selama ini, kurang lebih? Kecuali saat dia menghabiskan waktu di penjara, ya. Sierra mulai mengungkap lebih banyak tentang riwayat kesehatan mental Brianna. Tapi apakah dia membantu penyelidikan atau diam-diam sedang membangun kemungkinan pembelaan? Lalu kamu bilang dia keluar pada pertengahan September dan pindah ke sini bersamamu. Tapi kamu juga membuatnya terdengar seperti dia sempat menghabiskan waktu bersama ibunya. Apakah dia juga sempat berada di fasilitas kesehatan mental sebentar? Berapa lama itu berlangsung? Sekitar seminggu. Itu setelah dia keluar dari penjara. Oke. Bagaimana keadaannya sejak keluar dari rumah sakit? Kadang-kadang dia sempat beberapa kali begitu, tapi tidak terlalu buruk. Oke. Dan ketika dia di awal, Dia pernah beberapa kali bicara tentang dirinya sebagai Dewi. Dan menjadi agak manik. dia tidak mau minum obat. Karena dia bahkan tidak minum obat. Bahkan sekarang dia tetap tidak mau minum obat. Terapinya, aku harap bukan itu. Itu ada di belakang sana. Dia hanya berjalan ke sana. Nama tempat terapinya apa? Apakah kamu tahu namanya? Atau di jalan apa? Oke. Jadi dia belum minum obatnya. Mungkin itu sebabnya dia hampir kambuh di minggu pertama atau kedua, karena dia berhenti minum obatnya. Tapi dia hanya sesekali begitu. Selain itu, Dia baik-baik saja. Oke. Episode-episodenya. Apakah itu hanya mania? Atau apakah dia juga mengalami depresi? Atau memiliki pemikiran untuk bunuh diri? Atau hal-hal seperti itu? Mania. Jadi dia tidak mengalami depresi dan pikiran untuk bunuh diri. Oke, sepertinya saya belum pernah menangani dia sebelumnya. Jadi, saya sedang mempelajari semuanya sekarang. Bagaimana sikapnya hari ini? dia kelihatannya sedang senang. Oke. Ada tanda-tanda mania atau hal-hal seperti itu hari ini? Sedikit saat dia bernyanyi tadi. Detektif itu bertanya kepada Sierra, apakah dia bersedia datang ke kantor polisi untuk wawancara. Namun entah kenapa dia ragu-ragu. Kalau ibu tidak keberatan menjaga anak-anak, ini ada 3 anak. Tentu saja kami ingin melakukan percakapan ini di tempat yang memungkinkan kita duduk dan berbicara di meja sambil direkam video. Aku mengerti. Aku tahu. Apakah kamu bersedia melakukan itu bersama kami? I don't have a choice. Tentu saja kami mau. Tentu saja kalian mau. Bayiku menangis. Bayiku menangis. Di mana dia? Dia adalah cinta sejatiku. Aku bisa mengerti kalau dia adalah cinta sejatimu. Dia sangat terluka. Kamu bilang nama ibunya siapa? Apa tadi? Apa kamu bilang Linda?
Baiklah, Itu diparkir di suatu tempat di jalan bersama mereka. tapi Anda memang punya pilihan. Tapi apakah Anda bersedia ikut kami ke kantor polisi untuk wawancara yang benar-benar layak? Apa yang Anda butuhkan dari saya? Saya hanya ingin membahas kejadian-kejadian hari itu. Saya tahu memang gitu. Saya tahu memang gitu. Saya tidak bisa memaksa Anda. Saya hanya bertanya apakah Anda bersedia. Sierra akhirnya setuju untuk pergi ke kantor polisi. Lalu penyelidikan berubah total. Brianna Gonzalez meninggal karena lukanya. Minggu berikutnya, kantor koroner Kabupaten Lucas memutuskan kematian Brianna sebagai pembunuhan, namun tidak ada penangkapan atau dakwaan terkait kematiannya. Polisi menganggap kasus ini sebagai penyelidikan yang masih berlangsung. Ibu Brianna diwawancarai oleh WTOL 11, mengatakan bahwa keluarga mereka pantas mendapatkan keadilan. Dia mengatakan kepada media tersebut, kutip, "Saya tidak ingin ada lagi yang disebut kecelakaan terjadi. Saya hanya berpikir bahwa senjata api bukanlah barang rumah tangga. Itu bukan mainan. Itu adalah sesuatu yang sangat serius. Yang saya tahu hanyalah ada penembakan di tempat dia tinggal bersama pacarnya, dan putri saya tidak terlibat dengan senjata itu. Itu adalah gadis yang satunya." Kami hanya bisa berasumsi bahwa gadis lain yang dia maksud adalah Sierra Eddy, karena detektif mengatakan dia adalah satu-satunya orang lain yang diduga berada di rumah saat senjata itu meletus. Setelah kematian Brianna dinyatakan sebagai pembunuhan, Sierra melanjutkan hidupnya. Itu berlangsung sampai 18 Maret 2026 ketika Sierra Eddy ditahan di penjara Hancock County setelah dia ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan. Grand jury mendakwanya atas tuduhan pembunuhan, pembunuhan karena kelalaian, dan pembunuhan tanpa rencana. Minggu berikutnya dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Jaminannya dilaporkan ditetapkan sebesar $1,4 juta. Catatan daring hingga saat rekaman ini menunjukkan Sierra Eddy masih berada di penjara Hancock County. Sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 21 April. Terima kasih telah menyimak episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini hari Senin dengan kasus lainnya.